Joel Angel. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Mari persiapkan diri adik-adik. Semuanya duduk yang manis. Dimanapun adik-adik berada, ada yang di mobil, ada yang di rumah. Yuk sama-sama kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan kehidupan adik-adik ya untuk tetap fokus pada Tuhan pada hari ini. Oke, semuanya let's pray. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa bersama-sama. Oke, kita akan berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mau sungguh-sungguh. Tuhan rindu melihat anak-anak yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari semuanya tutup matanya, tidak ada yang ganggu kiri kanan lagi. Tidak ada yang bolak-balik. Mari arahkan hati adik-adik. Arahkan pikiran adik-adik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan hadir adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan hadir. Tuhan hadir mau melawat kehidupan adik-adik. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Sansan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bertemu melalui ibadah secara online. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus hadir di dalam rumah kami. Tuhan Yesus hadir dimanapun kami berada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya kehidupan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang boleh bergabung. Kiranya Tuhan yang akan menggerakkan setiap teman-teman kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah, Kak Sansan mau tes nih, semangat adik-adik. Wah, sekarang udah jam berapa ya? Udah jam 11 siang ya adik-adik ya. Berarti adik-adik sudah makan semua. Siapa yang di sini sudah makan? Belum ada yang makan? Siapa yang di sini sudah makan? Saya udah makan semua ya. Yuk, kalau udah makan semua. Kalau sudah makan semua, mari kita harus lebih semangat memuji nama Tuhan. Kalau Kak Sansan bilang, Blessed Kid Family, are you ready? Adik-adik jawab apa? Yes, we are ready. Oke? Oke. Blessed Kid Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu hati, satu tujuan, mengasah jiwa, berdoa, berdoa senantiasa. Tiga, menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kid. Wow. Keren. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya bangkit berdiri. Kak Sansan aja bangkit berdiri nih. Ayo bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Kita mau menggerakkan badan kita mau menggerakkan tangan kita mau menggerakkan kaki kita mau menggerakkan kepala kita. Oke? Ayo Kak, musik. Ikuti gerakan Kak Sansan ya. Katakan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Putar bersama-sama, masih tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan. Bersama sekarang kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan.
badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama katakan I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep, deep down, down, deep down in lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about it, deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep, deep down, down, deep down in my. Katakan Indonesianya. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam banget. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam banget. Cintaku dalam, 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 dalam banget. Cintaku dalam, dalam, dalam. Bahasa Jawanya aku tresno. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. Jero, jero, jero banget. Tresnoku jer, jer, ro, ro. Jero, jero, jero. Talk about deep. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep, deep down, down, deep down in my deep down in my heart lagi. Deep down in my heart. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Boleh silakan duduk adik-adik. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Oke. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh untuk dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Siapa yang di sini cinta Yesus? Saya. Yang cinta Yesus boleh angkat tangannya? Oke, semuanya cinta Yesus ya. Yuk, sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari katakan lagi, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
yuk sama-sama yuk. Yang tahu lagunya yuk, sungguh-sungguh lipat tangannya, tutup matanya, nyatakan dengan bersama-sama. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Yuk sama-sama angkat kedua tangannya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Nyatakan lagi ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Nah, nyatakan lagi dengan sungguh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari katakan adik-adik, Tuhan Yesus baik. Kita mau sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik. Yuk adik-adik, mari kita ucapkan Tuhan Yesus baik. Tuhan sangat baik, teramat baik bagi kita adik-adik. Katakan lebih lagi Tuhan baik. Katakan terima kasih Tuhan. Mari adik-adik belajar menyembah Tuhan. Katakan terima kasih. Keluarkan suara adik-adik, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan sungguh Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bilang terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa, tutup matamu, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Ikuti Kak Sansan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami sampai saat ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan, urapi kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi benih yang subur, yang dapat ditanam di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan, amin. Oke adik-adik, Kak Sasan mau bawain pengumuman nih. Oke, udah lihat yang ada gambar di depan? Udah ya, jadi adik-adik, sebelumnya Kak? Sudah. Iya. Nah, jadi adik-adik di dalam mendengarkan firman Tuhan, adik-adik perlu duduk memanis, tidak bolak-balik. Ya,
Karena ada yang mau bicara nih di depan. Ya, jadi adik-adik perlu duduk yang manis. Berikutnya. Nah, minggu depan nih kita masih beribadah via Zoom ya. Jam 11 siang yang akan dibawakan oleh Om Samuel Paul ya adik-adik ya. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan hari Natal. Jadi adik-adik perlu mempersiapkan diri adik-adik untuk menyambut Yesus lahir ke dunia. Jangan lupa minggu depan jam 11 siang. Oke. Berikutnya. Nah, Kak Sasan akan mengumumkan kita akan merayakan hari Natal. Yeay! Siapa yang senang bentar lagi Natal? Clary. Saya. Saya. Ya. Frederick. Saya. Oke. Kita akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Ya. Ingat, 25 Desember kita akan merayakan hari Natal jam 10 pagi di YouTube live ya adik-adik ya. Live YouTube ya. Jadi kakak-kakaknya akan live di situ. Jadi adik-adik mari kita sama-sama merayakan hari Natal, beribadah bersama karena pastinya akan ada sesuatu yang spesial di hari Natal nanti. Plus ada door prize. Oke. Jadi adik-adik mari kita merayakan bersama-sama, beribadah bersama-sama di acara Natal nanti tanggal 25 Desember jam 10 pagi. Live streaming. Betul, live streaming di YouTube ya. Oke. Berikutnya, Kak. Nah, masih tetap nih Kak Sasan masih menerima ayat hafalan dan persembahan pujian adik-adik ataupun kesaksian ataupun adik-adik butuh dalam bantuan dalam doa. Kak Sasan, aku mau didoain nih, mau belajar nih, atau ada yang sakit. Nah, Kak Sasan, kita akan bersama-sama berdoa ya, tapi adik-adik dapat menghubungi Kak Sasan atau Kak Silvi. Nah, berikutnya. Nah, Kak diingetin lagi nih. Kita akan berdoa dan berpuasa. Yuk adik-adik, khususnya kelas besar, yuk sama-sama yuk kita mau belajar berpuasa ya. Di dalam setiap hari Kamis, dimulai dari hari Rabu, jam 10 malam sampai dengan jam 3 sore. Yang kelas kecil juga boleh ikutan, kita sama-sama berpuasa. Berikutnya, nah adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan kepada Gereja Anak Beskid untuk pekerjaan dan pelayanan di Gereja Anak. Nah, bagi adik-adik juga yang mau, yang ingin, yang rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, adik-adik bisa mencatat nomor yang ada di layar, ya, atau di screenshot, atau adik-adik bisa men-chat WhatsApp Kak Sansan. Gimana sih caranya, Kak? Gitu ya. Informasinya apa aja sih? Nah, adik-adik bisa men-WhatsApp Kak Sansan. Berikutnya, oke. Nah, adik-adik tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air sabun, menjaga jarak, makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Oke. Ya, tetap harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Berikutnya. Nah, tetap nih adik-adik harus membaca Alkitab dan berdoa. Ya, karena inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu rajin membaca Alkitab. Apa aja sih yang ada di dalam Alkitab? Adik-adik bisa memulainya dengan baca Mazmur 23 dan Mazmur 91. Dan adik-adik juga harus berdoa. Ajak papa dan mamanya, ajak adiknya, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan kita berdoa khususnya untuk Indonesia dan Jakarta. Ya, yang paham, yang mengerti, katakan amin. Amin. Amin, pintar semua. Amin. Nah, mari adik-adik siapkan diri adik-adik untuk dengarkan firman Tuhan.
Hari ini kita akan bagi kelas. Mohon adik-adik mencantumkan nama kelasnya ya, supaya nanti pada saat pembagian kita rapi. Joy dan Hope digabung, Faith, Love dan Holy Spirit digabung. Ya, nanti akan ada sesuatu firman Tuhan pada hari ini. Apa sih yang mau dibagikan? Oke, udah siap semua dengarkan firman Tuhan? Yang siap angkat jempolnya. Kak, belum semua. Yang siap angkat jempolnya. Kalau boleh buka kameranya, biar kakaknya bisa lihat. Mana jempolnya? Ya, oke. Sudah siap semua ya, Kak? Ke Galaxy A10 siapa ya ini? Oke, Galaxy A10 siapa ya? Kalau boleh Galaxy A10 siapa? Galaxy A10 dimasukkan di kelas Joy dan Hope ya. Oke, udah semua ya, Kak? Oke. Oke, adik-adik. Sambil menunggu teman-teman kita masuk, boleh dong kakak mau lihat mukanya adik-adik? Boleh dong di open kamera? Ya. Oke ya. Jadi selama firman Tuhan, tolong di open kamera ya. Oke. Oke ya. Saya silakan kepada Kak Susan. Halo, Shalom, selamat pagi semua. Halo, Shalom, kedengeran suara kakak? Kak Susan, kedengeran kok Kak Susan. Iya, kedengeran. Aduh, ininya mau jatuh. Oke, baik. Sebelum kakak mulai, kakak mau tanya nih. Ini udah tiap hari musim hujan. Kira-kira ini udah mulai masuk bulan Desember. Kira-kira apa yang istimewa di bulan Desember? Ada yang mau kasih itunya? Apa? Ayo pendapatnya. Hadiah. Hadiah. Oke. Kenapa hadiah? Bulan Desember. Kenapa hadiah bulan Desember? Natal, Kak. Oh, Natal. Iya. Aduh, kakak nggak nge ya. Oke, betul, Natal. Oke, yang kedua tadi hadiah, boleh. Oke, sekarang kakak mau tanya. Kalau kamu berpikir tentang Natal, apa sih yang kamu pikirkan? Apa sih yang terkait dengan Natal itu? Kira-kira yang ada di otakmu itu apa? Gitu. Santa Claus. Santa Claus. Apalagi? Apalagi saya? Ibadah, Kak. Ibadah, oke, ibadah Natal, betul sekali. Salju, woi, emang kita ada punya salju? Enggak. Di luar negeri kali ya salju ya. Kado. Bener kado. Apalagi? Oh, nih pohon Natal. Masa lupa tuh Kado. pohon. Kan itu Santa Claus-nya Bapak kita. Oh, Santa Claus bapakmu ya, bukan bapakku. Oke, baju baru ya. Biasanya kita ya suka dibelikan baju baru. Ya nggak semua sih, tapi adalah. Terus apa lagi? Ornamen Natal ya. Itu yang digantung-gantung di pohon Natal atau gantung di pintu. Nah, itu orang banyak berjualan. Oke, apa lagi? Coba, ada lagi Kak? Adik-adik ada lagi? Hah? Tuhan Yesus kenapa? Tuh, ibadah kata John, betul. Apalagi? Menyambut Tuhan Yesus lahir. Oke, berarti kelahiran Tuhan ya. Apalagi? Nah, itu kado. Waduh, itu yang nomor 1 ya. Dulu kakak kecil jujur, kalau kakak memasuki bulan Desember, udah mau Natal, kakak senang sekali. Kenapa? Karena kakak akan dapat hadiah paling gede. Karena kakak nggak pernah absen, nggak pernah izin untuk ibadah. Jadi
nilai kehadiran tuh paling tertinggi gitu. Nah, kakak senangnya itu. Nah, itu yang ada di pikiran kakak. Tapi seiring dengan kakak semakin dewasa, semakin besar, bukan itu yang kita pikirkan tentang Natal. Oke, silakan Kak. Slide selanjutnya. Apa arti Natal sesungguhnya? Sebelum kakak jelaskan, menurut kamu Natal itu apa sih? Perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Oke, hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus lahir? Kan ada banyak bayi yang lahir di bulan Desember. Ya kan? Ada Untuk teman-teman. menebus dosa manusia. Oke, jadi artian Natal yang sesungguhnya adalah karya penebusan. Betul nggak? Betul? Oke, kita coba ya membahas ini sebentar. Betul sih tentang karya penebusan. Tapi kakak cuma mau mengingatkan 3 hal aja supaya gampang, supaya mudah diingat, dan itu mengubah mindset kita, pikiran kita tentang Natal sesungguhnya. Jadi kalau kamu ini udah besar ya, kakak menganggap kalian udah kelas besar, itu udah bisa diubah ya pikirannya. Kalau waktu masih anak-anak mungkin kelas Joy, itu Natal bagi mereka itu pokoknya sukacita dah gitu itu bilang. Ya, oke, ya, ayo Kak, yang pertama. Natal adalah hari sukacita. Sukacita untuk kecil. Ya, betul. Terus lagi Kak. Kenapa hari sukacita? Karena pada saat itu oke, di mute dulu ya sayang. Suara siapa tuh? Oke, Fidel di mute. Oke, thank you. Suara apa lagi tuh? Oke, thank you. Khususnya pada hari itu, orang Majus dan para gembala, ketiga orang Majus bersukacita karena mereka mendengar Tuhan Yesus dilahirkan. Dan mereka mencari di mana bayi Yesus itu. Dan mereka menemukan. Gitu. Itu yang merupakan kabar sukacita bagi orang-orang ketiga orang Majus dan para gembala pada saat itu. Bagi kita apa? Lanjut Kak. Nah, ini di dalam Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah, ini yang mendukung ya, ayat yang mendukung tentang Natal adalah sukacita. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Jadi kenapa Natal disebut hari yang sukacita? Karena kita sudah mendengar, kita sudah melihat, dan kita mengetahui segala sesuatu yang telah Tuhan firmankan. Dan itu kita bersukacita karena kelahiran Tuhan itu membawa sukacita. Kelahiran Tuhan tidak pernah membawa kesedihan. Kelahiran Tuhan selalu membawa damai di hidup kita. Yang kakak tahu, kakak pernah nonton pada waktu perang itu terjadi, tapi pas tanggal 25 Desember itu mereka perang itu dihentikan. Ya, pada saat itu damai di bumi. Ya, sukacita itu ada mengalir di setiap hati orang pada saat itu. Yang mungkin sedang perang, ya stop perangnya. Ya, yang mungkin sedang berjauhan tinggalnya di mana-mana, mereka kembali kumpul bersama keluarga, makan bersama. Nah, itu penuh sukacita. Ya, jadi Natal yang pertama, arti Natal yang sesungguhnya adalah, ingat, sukacita. Apa arti Natal yang pertama? Sukacita. Ingat ya, ingetin ya, nanti ditanyain sama Kak Santan habis ini mesti ingat, cuma 3 harus ingat dong. Sukacita, yang pertama sukacita. Yang kedua Kak, Natal menggambarkan kasih yang tulus dan tindakan yang nyata. Bukti kasih Tuhan yang tulus dan tindakan yang nyata adalah Tuhan mau lahir.
Walaupun dia seorang raja, anak raja, tapi dia mau lahir ke bumi sebagai orang biasa. Ya, sebagai rakyat biasa, dan bahkan kelahirannya itu tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena orang-orang biasanya lahir anak-anak raja itu pasti akan ada di istana, mungkin nggak di rumah sakit lah, saat itu nggak ada rumah sakit ya, tapi di istana lah paling tidak, ya. Tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang tulus, yaitu Dia mau lahir di kandang domba, tempat yang tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Ya, mana ada yang mau melirik, mana ada yang mau datang di kandang domba yang bau seperti itu. Tapi itulah bukti kasih yang tulus. Sehingga bukan hanya orang-orang miskin yang bisa hadir, bisa menyembah Tuhan pada saat ini, orang Majus pun bisa, ya, menemukannya. Natal mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang tulus kepada manusia dengan hadir ke dunia dan rela mati bagi kita. Wujudkan kasih kita yang tulus dengan tindakan yang nyata dan penuh kasih terhadap sesama. Misalnya membantu orang yang kesusahan, yang kelaparan. Ya, Natal adalah kesempatan kita untuk berbagi kasih. Kalau kamu bisa memberikan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang miskin, misalnya nih kamu bisa ke panti asuhan, memberikan sesuatu untuk anak-anak panti asuhan supaya mereka juga boleh merasakan sukacita Natal bersama-sama kita. Ya, kakak ingat kalau di sekolah kakak itu setiap Natal itu ada bakti sosial ke panti jompo, panti asuhan, ya. Nah, di situ artinya kita berbagi, ya, kita memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka bersukacita di hari Natal. Mungkin makanan, mungkin pakaian, mungkin kado-kado Natal seperti itu, ya. Kita juga bisa memberikan orang-orang di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Misalnya nih, kamu punya beli nasi bungkus. Nah, biasa kamu beli cuma 1, nah, sekarang kamu beli 5. Sisanya untuk siapa? Kamu makan semua? Enggak, kita bagi-bagi. Ketika kita ada di jalan nih, kita lihat pemulung atau kita lihat pengemis, anak jalanan, ya kasih nasi itu, ya. Nah, itu artinya menyatakan kasih yang tulus dengan tindakan nyata. Bukan cuma bilang aku mengasihimu, bukan cuma ngomong doang, enggak, tetapi tindakan nyata. Sesuatu yang kita lakukan. Ya, kakak ingat beberapa tahun yang lalu pernah ada tuh. Jadi kalian yang memberikan kado Natal untuk Tuhan Yesus. Nah, kamu bawa kado dari rumah. Biasa kan kamu dapat kado. Nah, pada hari itu kamu yang membawa kado buat Tuhan Yesus. Kadonya buat siapa? Ya buat Tuhan Yesus, tapi disalurkan kemana? Ke orang-orang di sekitar kita. Bisa orang-orang miskin di sekitar gereja, ya, sembako diberikan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang kedua tadi apa tadi? Menyatakan kasih yang tulus. Ya, yang pertama tadi sukacita, kedua menyatakan kasih yang tulus. Oke, kasih yang tulus. Yang ketiga, Natal adalah momen kita untuk mengucap syukur. Itu yang penting. Ya, seringkali kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ya. Kalau 1 tahun Tuhan sudah jaga pelihara kita. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang. Kita mengucap syukur. Ya. Pergantian tahun kita memasuki tahun yang baru, kita juga mau mengucap syukur. Ya. Kita mengucap syukur untuk apa? Untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ya. Karena Tuhan sudah mau
lahir, Tuhan sudah menebus dosa kita. Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Ya, Tuhan memberikan hal-hal yang baik di sekitar kita. Orang tua yang baik, keluarga yang baik, semua itu adalah cara kita untuk mengucap syukur, khususnya di hari Natal. Ada satu waktu kakak masih kecil, ini pengalaman kakak ya. Kakak hanya berpikir Natal itu sesuatu yang apa ya, ya seperti itu perayaan, cuman apa ya, cuman tradisi yang harus kita rayakan setiap bulan Desember. Tetapi tradisi yang menyenangkan bagi kakak, karena kakak dapat hadiah. Tetapi seiring dengan waktu, Tuhan ubahkan cara berpikir kakak. Sampai suatu saat ketika kakak dengar firman, nah, kakak diubahkan bahwa Natal itu sebenarnya momen kita untuk mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mensyukuri apa yang kita dapatkan di sepanjang tahun itu. Kalau kita hitung-hitung, berkat Tuhan lebih banyak dalam hidup kita. Ya, kalau kamu tulis di kertas, mungkin 1 meter nggak cukup berkat Tuhan. Ya, pernah nggak kamu hitung-hitung? Pernah nggak kamu ingat-ingat kebaikan Tuhan yang kita terima selama 1 tahun? Nah, di hari Natal, ketika kita merayakannya, kita pakai hati kita gunakan hati kita mengucap syukur pada saat itu, sehingga Tuhan disenangkan. Ya, kita menonton sebentar video tentang kelahiran Tuhan ya. Mungkin kamu udah biasa, tapi ya nggak apa-apalah. Kita nonton sebentar. Sebentar ya, tadi ada kedengaran suaranya. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan kepadamu, supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak darah di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth, wajah. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandungan. Ketika tawamu dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Sebentar ya. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya.
mana. Kita akan mencoba mencari tempat untuk istirahat Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Oke. Kakak nggak mau bahas tentang video ini. Kakak tahu semua dari kalian pasti tahu tentang video ini. Kelahiran Tuhan Yesus itu udah hafal ya. Kalian udah sering dengar itu. Tapi kakak ingatkan lagi tentang arti Natal sesungguhnya. 3 hal itu. Pertama, sukacita. 2, bukti kasih nyata Tuhan kepada kita. Yang ketiga adalah tadi apa lupa jadi kakak tuh. Tunggu. Yang momen untuk kita mengucap syukur. Ya, kakak berharap 3 hal ini kamu mengubah pikiran kita tentang Natal yang sesungguhnya. Ya, kakak coba nyanyikan satu lagu. Lagu ini memberkati kakak. Ya, sangat-sangat memberkati. Ini lagu lama. Tapi setiap kali kakak nyanyikan lagu ini, kakak ingin nangis gitu ya. Karena apa? Karena kasih Tuhan begitu besar pada hidup kita. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mungkin nggak ada Natal. Ya, nggak ada Natal buat kita. Natal itu sama seperti hari-hari biasa aja. Kita tidak merasakan makna yang sesungguhnya dari Natal itu. Tetapi kakak berharap mulai hari ini, mulai tahun ini, kalian akan mengerti tentang Natal yang sesungguhnya, ya. Bentar ya. Ini mic-nya. Apakah Natal berarti aduh, sebentar ya Kak. Kenapa mic-nya? Apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman, sama seperti hari lain di Desember, bila kau tak kenal siapakah Yesus. Apakah Natal berarti hadir? Kak Susan boleh di unmute? Oke, kakak nyanyi lagi ya. Apakah Natal berarti hadiah
atau hari libur yang sejuk nyaman, sama seperti hari lain di Desember, bila kau tak kenal siapakah Yesus. Apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman, sama seperti hari lain di Desember, bila kau tak kenal siapakah Yesus. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apakah artinya Natal tanpa mengenal Dia? Hadiah surgawi dari Allah yang maha tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Biarlah saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Yesus segalanya. Jadi tanpa Yesus Natal nggak ada artinya. Kamu hanya merayakan satu perayaan saja. Perayaan yang biasa kita rayakan. Perayaan ulang tahun, perayaan ibadah, dan sebagainya. Tapi yang paling penting, Natal itu harus ada Kristus di dalam hati kita. Baru Natal itu berarti. Baru damai Natal itu ada di dalam hati kita. Kalau ada Kristus di dalam hati kita, maka Natal itu akan berarti. Kita coba refnya aja ya. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apakah artinya Natal tanpa mengenal Dia? Hadiah surgawi dari Allah yang maha tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Biarlah saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Yesus segalanya. Sekali lagi katakan, apa arti hari Natal? Arti hari Natal tanpa Yesus tak guna dirayakan. Apakah artinya Natal tanpa hadiah surgawi dari Allah yang maha tinggi? Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Biarlah saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Yesus segalanya.
kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Natal yang sebentar lagi akan datang. Dan kami rayakan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersuka cita setiap perayaan Natal yang terjadi di setiap tahun. Tetapi kami mau Tuhan, arti Natal yang sesungguhnya hadir di hati kami. Mengubah hati kami. Untuk belajar selalu bersyukur Bapa, untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau merayakan Natal dengan penuh ucapan syukur dan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu Natal adalah bukti nyata kasih Tuhan bagi hidup kami. Kami juga mau melakukan hal-hal kasih yang nyata di setiap hidup kami Tuhan. Pada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya Natal tahun ini mengubah pikiran kami. Mengubah hati kami. Untuk semakin mengerti arti Natal sesungguhnya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan bagi hidup kami. Terima kasih untuk kelahiran-Mu. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Kak Sansan. Amin. Yuk adik-adik, kita kasih jempol dulu ke Kak Susan. Terima kasih Kak Susan atas pelayanannya. Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Susan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Susan. Iya. Terima kasih Kak Susan untuk pelayanannya. Oke, nah, yuk kita sama-sama yuk baca ayat hafalannya yuk. Ya, kita baca sama-sama ya. Yang cowok genap, yang cewek ganjil. Oke? Satu, baca alamatnya ya. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Nggak ada suaranya nih? Mana suaranya? Coba sekali lagi ya. Yang angka 10 laki-laki, yang angka 11, yang ayat 11 perempuan. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke adik-adik, inilah ayat hafalannya kita. Kiranya setiap Natal tahun ini, setiap Natal deh ya, bukan hanya Natal tahun ini ya, yang kita tunggu-tunggu itu bukan hadiah, bukan baju baru, bukan pohon Natal, tapi yang kita tunggu-tunggu adalah Tuhan Yesus. Oke, saya serahkan kepada Kak Hena. Shalom adik-adik. Shalom. Mana suaranya? Coba angkat tangannya yang diberkati oleh firman Tuhan siang hari ini. Oke, semuanya diberkati ya. Adik-adik, setiap firman Tuhan yang kalian dengarkan, jangan cuma masuk kanan, keluar kiri. Tetapi kita melakukan ya, tentang Natal, arti Natal hari ini yang dibawakan oleh Kak Susan, bahwa Natal itu bukan suatu pesta pora, baju yang baru, hadiah yang banyak, pohon Natal, tetapi adalah arti Natal itu adalah bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ya, jadi kita penuh sukacita, hati yang selalu bersukacita, terus kita memberikan perbuatan kasih seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya kepada teman kita, keluarga kita melalui perbuatan yang nyata. Lalu apalagi adik-adik yang terakhir, selalu mengucap syukur
Ya, mengucap syukur dalam keadaan sehat, walaupun sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kita sampai hari ini. Nggak terasa ya adik-adik ya? Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November. Sebentar lagi kita memasuki bulan Desember. Dan kita akan merayakan Natal. Semuanya selalu bersyukur adik-adik. Yang bersyukur katakan amin. Amin. Amin ya, kita selalu bersyukur untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang nggak bisa, yang tadi Kak Susan bilang nggak terhitung berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Ya, oke. Ada yang mau didoakan atau ada yang mau bertanya tentang firman Tuhan? Ada? Nggak ada ya, yuk kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Kita mau berdoa, kita bersyukur sama Tuhan bahwa kita mengerti apa itu arti Natal, ya. Oke, yuk kita mau berdoa, let's pray. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, nggak ada lagi yang main-main ya. Oke, biar Roh Kudus yang bekerja atas firman Tuhan yang kita dengarkan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kalau kami sudah diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu mengenai arti Natal yang sesungguhnya Tuhan. Bahwa kami harus selalu bersuka cita Tuhan. Karena Engkau telah lahir bagi kami semua untuk menyelamatkan hidup kami. Dan kami menerima keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan. Dan kami juga akan memberikan tanda kasih kepada sesama kami, menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu memampukan apa yang kami kerjakan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengar setiap minggu, bahkan setiap hari kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dan biarlah kami juga selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan, dalam keadaan susah, senang, sakit, sehat Tuhan. Kami percaya kepada Allah yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami, Allah yang sudah memelihara kehidupan kami sampai di bulan November 2021 ini Tuhan. Kami percaya di hari-hari ke depan juga Tuhan menyertai kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, kepintaran untuk adik-adik kami yang bersekolah. Semuanya yang terbaik pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik kami yang akan menghadapi ulangan umum, ujian atau apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat akal budi kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kalian sebagai kadep gereja anak. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, kami cinta bangsa kami mencintai bangsa Indonesia, biarlah bangsa Indonesia Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, biarlah segala virus yang ada di Indonesia ini Tuhan, kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tahun depan Tuhan akan mengizinkan kami untuk beribadah offset Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipuji dan ditinggikan Tuhan. Biar Indonesia boleh semakin maju, semakin tumbuh dan tangguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, sampai terendah sekalipun, biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan lain. Biarlah Tuhan ikatkan kami dengan tali kasih-Mu, sehingga minggu depan kami boleh kembali beribadah bersama-sama melalui Zoom Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Adik-adik kita angkat tangan kita mohon dengan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kalian kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Masa depanmu, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Karena itu, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik ya.
Boleh dibuka kameranya. Oke, kita mau berfoto bersama. Boleh buka kameranya. Oke, Kak Sasan itu 1 sampai 3 ya. Boleh dibuka semuanya. 1. Satu, sebentar ya. Ayo boleh dibuka, Kak. Satu, 2, sekali aja ya. 1, 2, dan 3. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu, Kak Sasan. Terima kasih. Terima kasih, Felicia, Christopher, Fanny, Tasya, Jocelyn, semuanya. Kak Sasan hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bye-bye. Bye-bye.